wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada perkara yang lebih penting, tidak ada perkara yang lebih besar, tidak ada perkara yang lebih istimewa di dunia ini kecuali perkara iman. Allah. Itu perkara bagaimana meluruskan keyakinan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang wajib kita sembah. Tidak ada ilah yang berhak kita sembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menanamkan di dalam hati kita bahwasanya yang menciptakan hanya Allah. Selain daripada Allah tidak ada yang sanggup untuk menciptakan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang memelihara. Selain daripada Allah tidak ada yang sanggup untuk memelihara. Bahwasanya yang memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah tidak ada yang sanggup untuk memberikan rezeki. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk menanamkan keyakinan seperti itu di dalam hati kita ini tidak mudah. Mesti harus ada usaha atas perkara iman. Harus ada mujahadah atas perkara iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita ini berusaha, bermujahadah, berkorban untuk perkara iman, maka hati kita akan terbuka sehingga akan nampak kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di pandangan kita, sehingga akan nampak daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap kehidupan kita, dalam benda-benda yang kita lihat, maka di sana akan nampak kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka belajar yang seperti ini adalah belajar yang sangat penting, melebihi daripada belajar-belajar yang lain hanya untuk memahami daripada kebesaran-kebesaran makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan belajar yang seperti ini ini akan menjadi penentu dan kebahagiaan kita, sukses tidak suksesnya kita nanti dalam kehidupan kita ini di dunia yang sementara. Dan ini akan menentukan daripada kesuksesan kita di akhir hayat kita ini. Kita bisa tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayat kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk mempelajari agama yang benar tidak ada cara lain, mesti harus mengikuti cara belajar yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Bagaimana Nabi dan para sahabat dahulu belajar tentang iman, maka mereka membuat pengorbanan untuk agama. Korban harta, korban diri, korban waktu, bahkan korban nyawa. Masya Allah, sehingga dengan adanya pengorbanan, maka iman mereka tertarbiyah, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setahap demi setahap, sehingga para nabi dan para sahabat mendapatkan kesempurnaan iman sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggembleng para sahabat perkara iman 13 tahun di kota Mekah. Sebelum mereka belajar perkara iman, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil mereka dengan panggilan ya ayuhan nas, wahai manusia, golongan manusia. Tetapi setelah mereka belajar perkara iman, membuat pengorbanan atas perkara iman, usaha atas perkara iman selama 13 tahun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil mereka dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah makanya bagaimana pada hari ini kita mau menapak tilas usaha yang dulu pernah dibuat oleh para nabi dan para sahabat. Bagaimana nabi dan para sahabat mereka berjuang, maka kita pun mesti harus berjuang.
Pentingnya kita belajar berkorban 3 hari, ya, 40 hari, 4 bulan. Dalam perkara apa para hadirin? Dalam perkara untuk memperbaiki iman kita agar iman kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita yang sementara 60-70 tahun adalah kehidupan yang sangat singkat. Tapi kehidupan yang sangat singkat ini menentukan para hadirin untuk kehidupan kita yang selanjutnya yang selama-lamanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan akhirat ada awal tetapi tidak ada akhir para hadirin. Inilah yang mau kita pikirkan. Apabila di akhirat nanti kita bahagia, maka kita akan bahagia selama-lamanya para hadirin. Khalidina fiha abada. Tetapi apabila kita ini gagal di akhirat, kita akan celaka untuk selama-lamanya para hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat daripada kehidupan yang kita jalani ini adalah ujian, ya. Ujian iman. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji keimanan kita ini dengan berbagai macam benda-benda, dengan berbagai macam kesibukan, dengan berbagai macam, ya, keindahan-keindahan, ya, kesenangan-kesenangan, permainan-permainan. Ini untuk menguji keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala ingin lihat dalam kehidupan kita selama 60-70 tahun, hati kita ini ada Allah ataukah tidak. Apabila hati kita senantiasa ada Allah, tawajuh kepada Allah, tidak terkesan dengan benda-benda, tidak terkesan dengan permainan-permainan, tidak terkesan dengan hiburan-hiburan, kita hanya terkesan hanya kepada Allah, maka orang-orang yang seperti itulah adalah orang-orang yang paling beruntung, orang-orang yang paling bahagia dan akan mendapatkan kesudahan yang baik sebagaimana yang Allah berfirmankan di dalam Al-Quran, wal aqibatu littaqwa. Akibat yang baik akan diperoleh bagi orang-orang yang takwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi apabila keadaan kita sebaliknya, kita hidup di dunia, tinggal di buminya Allah, di bawah kolong langit Allah, mendapatkan fasilitas Allah, mendapatkan berbagai macam nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini terkesan dengan makhluk, membesarkan makhluk, menghebatkan makhluk, memasukkan kebesaran makhluk di dalam hati kita sehingga hati kita kehilangan kebesaran Allah. Maka orang-orang yang seperti itu adalah tanda-tanda orang yang celaka para hadirin. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita membuat usaha untuk perkara iman ini, harus membuat usaha sebagaimana usaha yang dulu dibuat oleh para nabi dan para sahabat. Membicarakan kebesaran Allah adalah pembicaraan yang sangat penting. Mengajak orang taat kepada Allah adalah usaha yang sangat penting. Hari-hari kita ini menyenangkan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang sangat penting yang mesti harus kita buat agar kita apa? Agar kita menjadi orang-orang yang dicintai, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran orang yang paling beruntung adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak akan mengalami ketakutan sedikit pun dan tidak akan mengalami kesusahan. Hari ini kita menginginkan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan kita aman, tidak ada ketakutan, ya, tidak ada kesedihan, ya, Masya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Maka syarat mutlaknya harus kita ini bagaimana menjadikan diri kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya para hadirin siap untuk berkorban untuk agama. Masya Allah, ya, kita sisihkan, ya, sebagian waktu kita ini, sebagian umur kita sisihkan, sebagian harta kita ini untuk menjadikan diri kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita berkorban untuk agama tidak lama para hadirin, sampai mati saja. Masya Allah. Kalau kita sudah mati, maka usaha kita sudah selesai. Masya Allah, ya. Kita berkorban untuk agama, membantu agama Allah Subhanahu wa taala cuma sebentar saja sampai mati. Nah, Masya Allah. Maka
matinya orang beriman, matinya seorang dai itu akan mendatangkan daripada kebaikan-kebaikan, akan menjadi hari raya, akan menjadi kegembiraan-kegembiraan. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita niatkan diri kita ya untuk senantiasa istiqomah dalam dakwah. Insya Allah semuanya bersedia. Insya Allah.